Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Setiati dengan NIM 53020200081. Saya berasal dari kelas 7C, mata kuliah kewirausahaan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari rencana bisnis yang akan saya jalani, yaitu di bidang jasa, bimbingan belajar di Smart. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit gambaran bagaimana bimbel di Smart ini. Jadi, bimbel di Smart ini nanti akan difokuskan kepada mata pelajaran matematika dari tingkat SD sampai SMP gitu. Nah, yang pertama yang akan saya bahas mengenai bisnis model kanvas itu ada beberapa elemen, ada customer segment, ada customer relationship, ada value proposition, ada key activities, key partner, dan lain sebagainya nanti di bawah sini. Ini ada revenue stream, cost structure. Nah, yang pertama kita akan memulai dari customer segment. Jadi, customer segment ini merupakan strategi pemasaran dengan mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik. Jadi, nanti target pasar dari bimbingan belajar Bismart ini yaitu wali murid yang menginginkan anak-anaknya untuk mendapat tambahan pelajaran matematika. Yang kedua adalah penyelenggara lomba. Di sini ada instansi pendidikan, ada SD dan SMP yang akan nanti dituju ya. Oke, baik. Yang kedua ada value propositions. Nah, di sini itu adalah alat yang dapat membantu sebuah perusahaan ya. Kalau di sini bimbel ini untuk mengenal lebih jauh produk yang ditawarkan. Jadi dengan adanya value proposition nanti pasar akan mengetahui apa yang ditawarkan dari bimbel Bismart ini. Yang pertama, ada materi berkualitas. Di sini, materi berkualitas itu berbeda dengan materi-materi lain yang ada di bimbel-bimbel lain ya. Jadi di sini adalah materi berkualitas nanti akan diinovasikan di sini materinya itu. Nah, kemudian dengan materi yang berkualitas tentunya kita membutuhkan tutor yang berkualitas. Jadi di value proposition ini nanti di bimbel Bismart ini tutornya itu berkualitas. Dengan cara mengajarnya nanti kalau matematika kan terkenal dengan murid yang nggak suka akan pelajaran matematika karena matematika itu membosankan, membingungkan, memumetkan. Nah, dengan adanya bimbel Bismart ini nanti akan diajari bagaimana cara cepat mengatasi masalah-masalah yang ada di matematika. Terus pelajaran yang ditawarkan di sini adalah pelajaran yang menyenangkan, jadi tidak membosankan begitu. Kemudian yang ketiga ada channel. Nah, channel ini adalah perantara antara kami dengan para pasar ya, dengan tadi ada wali murid itu secara langsung nanti mereka akan tahu ini kan di sini nanti ada tempat kursus nih, ada tempat belajar. Nah, mereka akan mengetahui secara langsung bagaimana bimbel Bismart ini. Yang kedua adalah menggunakan saluran promosi. Yang B2B kami menggunakan brosur dan aplikasi WhatsApp. Nah, yang B2C kami menggunakan papan nama yang diletakkan di depan dari rumah belajar kami, kemudian ada banner dan melalui media sosial. Di sini ada Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya yang nanti akan mendukung bagaimana promosi dari bimbel Bismart ini. Yang keempat, kita akan ke revenue stream. Oke, ini revenue stream. Revenue stream itu adalah bagaimana bisnis ini mendapatkan uang dan dari mana kita mendapatkan uang. Nah, dari bimbel yang akan kami rencanakan di sini, yaitu dari mata pelajaran matematika dari tingkat SD sampai SMP. SD dari kelas 1 sampai kelas 6 dan SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke, baik. Yang kelima, kita naik lagi ke
key resource. Key resource. Oke. Key resource ini adalah sumber daya yang direncanakan oleh pengusaha ya, di sini adalah bisnis ini bimbel untuk mewujudkan revenue proposition. Nah, oke, sebelumnya value proposition tadi, sebelum kita masuk ke key resource, kita bahas value proposition tadi ya, yang ada materi berkualitas, cara cepat, pelajaran menyenangkan, inovasi, tutor yang berkualitas. Jadi, key resource ini adalah sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan value proposition tadi. Yang pertama, tentunya modal ya. Oke, untuk sewa tempat dan lain sebagainya. Kemudian untuk modul, untuk alat tulis kita membutuhkan modal. Yang kedua ada materi. Materi perlu disiapkan untuk bahan ajar. Kemudian sumber daya manusia, di sini kita membutuhkan tutor tadi ya, tutor di sini. Kemudian sebagai tempat belajar, tempat nanti kita mengadakan les private ini ya, bimbingan belajar ini. Kemudian kita masuk ke customer relationship nih. Habis ke key resource, kita masuk ke customer relationship. Jadi, customer relationship itu adalah strategi pemasaran yang baik untuk mempertahankan customer yang ada. Setelah kita punya customer nih, bagaimana sih kita tetap berhubungan dengan customer ini? Nah, yang pertama adalah ada event-event lomba. Nah, di setiap event-event lomba ini kita masuki ya, jadi kita tetap terhubung dengan customer-customer ini. Kemudian melalui WhatsApp, bagaimana progres kami, nanti pemasaran-pemasaran kami, hasil dari murid-murid kami yang berprestasi nanti akan kita share di WhatsApp. Yang ketiga ada diskon 30% nih bagi 10 pendaftar pertama. Jadi nanti dengan adanya ini, nanti wali murid ini akan memberitahulah, akan ikut memasarkan juga secara tidak langsung bahwa di bimbel ini terdapat diskon 30% untuk 10 pendaftar pertama. Jadi setiap kita melakukan promosi, nanti ada 10 pendaftar pertama, maka akan di diskon 30% begitu. Kemudian ada key activities. Jadi key activities ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utama adalah menghasilkan nilai proporsinya. Nah, di sini yang kita lakukan yang pertama tentunya nanti ada belanja inventory ya, ada modul, ATK, dan lain sebagainya. Pengajaran yang kita lakukan selama bimbel ya, ada promosi, bagaimana kita mempromosikan kepada customer segmen ini nanti. Kemudian ada riset pasar. Nah, di sini kan ada penyelenggara lomba nih. Nah, kita harus tahu kalender perlombaan itu seperti apa nanti. Tanggal ini ada lomba sekian. Nanti kita tahu dari riset pasar ini. Dan yang kemudian ada key partner, guru. Kenapa guru? Guru di sini dijadikan sebagai kita bisa mengetahui ya dari riset pasar ini ada kalender perlombaan, kita juga bisa tahu dari guru, atau pengajaran nih di sini bisa dilakukan oleh guru gitu. Terus penyelenggara lomba juga bisa dijadikan partner sebagai penentu riset pasar, kalender perlombaan ya. Oke. Yang terakhir nih ada cost structure. Jadi di sini adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau bisnis untuk menjalankan key activities tadi. Yang pertama biaya operasional. Kan tadi ada materi ya, ada materi di sini. Ada materi. Ya, di sini ada materi nih. Tentunya ada biaya cetak materi juga, ada promosi juga. Nanti ada biaya promosi melalui nanti ada brosur, ada WhatsApp ya di sini di saluran promosi ini. Kemudian ada gaji karyawan. Kan tadi ada tutor nih. Ada tutor yang berkualitas juga nih. Nah, kita butuh tutor juga di sini.
Oke, ada gaji karyawan ya. Kemudian belanja inventory, ada modul, ada ATK, dan lain sebagainya. Kemudian untuk listrik dan internet juga. Untuk apa? Listrik dan internet itu digunakan untuk sebagai media pembelajaran juga di sini. Jadi, kita membutuhkan listrik dan internet sebagai sarananya. Eh, Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai bisnis model Canvas, Bimbel, Smart yang rencana akan kami jalankan. Mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.